SMK Negeri 1 Palipi. Visinya adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang menghasilkan tamatan religius, mandiri, berkarakter, serta memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, yang menjadi misi ada 8 item. 1. Melaksanakan 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan indah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 5. Melaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing. 6. Meningkatkan pembinaan karakter dan kompetensi siswa. 7. Meningkatkan kualitas dan efektif pengelolaan sekolah. 8. Memperluas kerjasama dengan Dudika atau dunia kerja industri. Inilah SMK Negeri 1 Palipi. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Kurang semangat. Sekali lagi selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat. Ya, ada teman kita yang tidak hadir? Tidak ada. Kalau tidak ada teman kita yang tidak hadir, itu tanda kita dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, baik anak didik kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Nah, tetapi sebelum berdoa, di depan sudah Bapak tampilkan ada sebuah lagu. Biar sama-sama kita nyanyikan dulu lagu ini. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Buka suaranya. Ini pertanda Anda bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita pagi ini. Saya undang salah satu dari temanmu untuk kita pimpin dalam doa. Silakan.
Amin. Baik, terima kasih kepada anak didik kami si Enggar Nadia. Baik, sebelum kita mulai topik kita hari ini, minggu yang lalu kita sudah mempelajari topik mengenai perkawinan menurut konsep Alkitab. Ya, perkawinan menurut konsep Alkitab. Coba ada di sini ada didik kami yang sudah menikah, sudah kawin? Belum ada ya? Oke. Nah, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa pernikahan Kristen itu adalah menganut sistem monogami, yang artinya satu suami satu istri. Satu suami satu istri itulah monogami, ya. Jadi manusia, khususnya umat Kristen, tidak boleh sampai 2-3 kali menikah kalau tidak diceraikan oleh kematian. Sekarang kita masuk ke topik kita. Hari ini berbicara tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Baik, yang bisa kita nanti bahan Alkitabnya atau baca Alkitabnya, Kejadian 35 ayat 22 sampai dengan 29, Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ada 3 tujuan pembelajaran kita setelah selesai mempelajari materi ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian gaya hidup modern. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan bentuk gaya hidup modern dalam keluarga. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah menjelaskan peran keluarga dalam mengatasi gaya hidup modern. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada pengertian gaya hidup modern. Nah, kalau kita boleh melihat bahwa gaya hidup modern itu berasal dari bahasa Latin. Dari bahasa apa? Bahasa Latin. Dari suku kata modernus. Sama-sama dulu, 2, 3, ya. Modernus. Sekali lagi. Modernus. Yang artinya saat ini. Bahasa dari itu modernus itu artinya saat ini, atau sesuatu yang menunjukkan pada sifat kekinian. Di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap, seseorang untuk efektif, seseorang untuk efisien, seseorang untuk praktis, seseorang untuk sederhana, dan seseorang yang menghargai waktu. Ya, baik. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang si Kotler, tahun 2002, bahwa gaya hidup modern itu artinya gaya hidup yang menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tadi menurut siapa itu? Menurut Kotler. Nah, sekarang pengertian atau sudut pandang menurut si Minor dan si Mowen. Menurut Minor dan Mowen, bahwa pengertian gaya hidup modern adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Ya, dan saya sendiri juga lebih setuju kepada si Minor dan si Mowen ini, bahwa gaya hidup modern artinya bagaimana orang bisa membelanjakan uangnya, bagaimana bisa dia mengalokasikan waktunya dengan sebaik mungkin. Oke, kita lanjut. Nah, dalam gaya hidup modern, sebelum ke sini, tadi kita sudah mendengar pengertian gaya hidup modern menurut si Kotler dan menurut Minor dan Mowen. Nah, sekarang kita melangkah ke selanjutnya, gaya hidup modern di Indonesia. Ternyata ada 3 gaya hidup modern di Indonesia. Yang pertama adalah materialisme. Sama-sama dulu kita ucapkan ini, 2, 3, iya. Materialisme. Sekali lagi 2, 3, ya. Materialisme. Apa itu pengertian materialisme? Sama-sama dulu, 2, 3, iya. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari segala sesuatu dalam alam pekerjaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi
sesuatu yang dilakukan ujung-ujungnya kepada duit. Sasaran hidupnya hanya kepada duit. Contoh, kalau dia menemukan seseorang dalam kesusahan dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia lihat orang itu tidak mampu nanti memberikan imbalan yang dia lakukan, dia tidak mau menolong itu. Jadi ada didikan sekalian, kalaupun melakukan segala sesuatu, jangan kepada materi. Tolonglah orang di luar sana dengan hatimu yang tulus. Lalu yang kedua, apa yang kedua gaya hidup modern di Indonesia? Apa? Hedonisme. Nah, hedonisme, apa itu pengertian hedonisme? Sama-sama dulu, 2, 3, ya. Hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dari kehidupan dunia. Nah, ini lagi lebih parah kan? Ini lagi lebih parah. Hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama. Jadi kalau dia tidak menemukan kesenangan dalam rumah tangga itu, dia kan bisa nanti kan cerai. Dasarnya apa? Karena tidak menemukan kesenangan di tengah-tengah keluarga. Makanya minggu yang lalu kita sudah mempelajari masalah pernikahan umat Kristen yang tidak bisa diceraikan kecuali karena kematian. Nah, tetapi kalau pandangan hedonisme ini, kesenangan hidup materi yang berlimpah itulah tujuan utamanya. Jadi kalau dia tidak bisa menemukan tujuan utama tadi, tidak bisa menemukan kesenangan tadi, tidak bisa menemukan kenikmatan tadi, dia akan bisa lari dari masalah. Jadi yakinlah dalam kehidupan kita ini, bukan kenikmatan itu yang menjadi sasaran utama, tidak. Bukan kesenangan itu yang menjadi sasaran utama hidupmu, tidak. Tetapi apa? Masalah kedamaian, masalah kesenangan, bukan masalah harta yang berlimpah. Ya, sama-sama kita dengarkan ini. Masalah kesenangan, masalah kebahagiaan bukan karena harta yang berlimpah, tetapi ada kedamaian di hati. Kalau seseorang sudah berdamai dengan dirinya, melakukan apapun dia pasti sanggup. Tetapi kalau pandangan hedonisme ini, dia tidak menganggap itu. Pokoknya asal materi yang banyak, harta yang berlimpah, kesenangan yang berlebihan, itulah tujuan hidupnya. Jadi benar, gratis sebenarnya salah ya. Pandangan hedonisme ini lebih parah lagi ya kan, dari materialisme tadi. Lalu yang ketiga, bahwa gaya hidup modern di Indonesia yang ketiga adalah apa? Konsumerisme. Ternyata konsumerisme ini menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Contoh, kalau bajunya tidak bermerek, dia merasa tersinggung dengan orang lain. Dia merasa tersisih dengan orang lain. Kalau bajunya tidak bermerek, dia tidak mampu memakai bajunya keluar. Karena memang menganggap barang-barang mewah adalah ukuran kebahagiaan. Contoh yang kedua, kalau Anda selaku siswa jalan kaki, Anda baru melihat orang-orang temanmu yang sedang memakai kendaraan bermotor. Anda di situ sedang mengalami konsumerisme. Ya, Anda di situ sedang mengalami konsumerisme, bahwa hidupnya ada barang-barang mewah menjadi ukuran kebahagiaan. Kalau tidak mempunyai barang mewah, tidak mempunyai perhiasan mewah, tidak mempunyai rumah mewah, dia merasa gagal. Sebenarnya tidak. Ya kan? Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan berbicara tentang harta yang berlimpah, bukan karena pangkat yang tinggi, tetapi karena ada kedamaian dan kesemangatan dalam hatinya. Apalagi seperti Anda siswa sekarang ini, ya, harus dengan penuh kesemangatan. Tadi ada berapa contoh gaya hidup modern Indonesia? 3. Tolong disebutkan. Yang pertama apa? Sekali lagi. Yang kedua? Yang ketiga? Konsumerisme. Saya pikir Anda sudah memahami pengertian ketiga pandangan ini. Ya, baik, kita melangkah ke selanjutnya. Nah, kehadiran keluarga itu di tengah-tengah mengatasi masalah harus paham. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita masih mempunyai orang tua yang lengkap. Dan kalaupun tidak mempunyai orang tua yang lengkap, hanya bapak yang ada, kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Hanya mama yang ada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Letak kekuatan keluarga bukan karena kelengkapan pasangan suami istri, ternyata tidak. Tidak aku. Ya, keluarga itu bisa kuat karena mereka sama-sama memahami peran keluarga itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di depan sudah Bapak berikan peran keluarga. Peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern. Karena ketiga pandangan ini sebenarnya sudah tidak benar. Baik materialisme, baik hedonisme, baik juga konsumerisme. Nah, bagaimana cara keluarga ini untuk mengatasi gaya hidup modern? Artinya peran keluarga itu sangat penting. Peran keluarga itu sangat penting dalam mengatasi gaya hidup modern. Yang pertama, peran keluarga adalah meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Yang pertama ini ya, meletakkan cinta kasih. Contoh, kalau di tengah-tengah keluarga kita antara orang tua dengan anak berhubungan baik, berkomunikasi baik, sekalipun keluarga ini masih hidup dalam serba kecukupan, tapi karena orang tua dengan anak saling mengasihi, keluarga ini pasti mampu mengatasi gaya hidup modern yang ketiga itu. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami ya? Bahwa cinta kasih itulah yang paling kuat, fondasi yang kuat mengatasi segala masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk gaya hidup modern. Kalau antara suami dan istri sudah saling mengasihi satu dengan yang lain, orang tua dengan anak saling mengasihi satu dengan yang lain, anak hormat pada orang tuanya, keluarga ini pasti mampu berdiri dalam mengatasi gaya hidup modern. Itu peran keluarga yang pertama. Lalu peran keluarga yang kedua adalah membangun persekutuan antar pribadi. Keluarga yang kuat yang tak terceraikan, penghargaan yang tinggi kepada perempuan dalam keluarga. Artinya begini, di antara keluarga itu, tadi kan perang sudah ada. Di antara keluarga kalau memiliki komunikasi yang baik, memiliki hubungan yang baik, keluarga ini pasti menjadi keluarga yang kuat. Artinya keluarga ini tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Sekalipun kemajuan zaman menarik keluarga ini, sekalipun kenakalan-kenakalan remaja menarik keluarga ini, keluarga itu tidak bisa digoyangkan. Karena apa? Karena menjadi keluarga yang kuat. Lalu yang ketiga, peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern adalah menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Contoh, ada satu buku saya baca di waktu keluarga ini mengalami kerusakan. Artinya hubungan suami istri tidak baik, rusak rumah tangga itu. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Anak-anak menjadi korban. Artinya justru kehadiran keluarga inilah membuat anak ini merasa dihargai. Sehingga kalau anak sudah merasa dihargai, dia pun tidak terjerumus dengan kenakalan remaja, tidak terjerumus dengan kepada kehidupan gaya hidup modern. Karena apa? Karena dia sudah menemukan kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga. Dapat dipahami ya? Bahwa anak sudah menemukan kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga. Sekalipun keluarga itu dalam keadaan hanya berkecukupan, tidak lebih, hanya berkecukupan, atau bahkan katakan tanda kutip kurang, mereka tetap kuat. Karena apa? Karena mereka merasa dihargai di tengah-tengah keluarga itu. Nah, kehadiran orang lanjut usia yang menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan mendapat penghargaan yang selayaknya. Contoh, nanti kalau kita sudah membentuk keluarga masing-masing, katakan satu keluarga 5 anaknya. Kalau anaknya ini sudah menikah 5-5-nya, pastinya orang tua kita sudah menjadi tua. Inilah yang perlu kita juga lakukan. Kita sebagai anak harus menghormati orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia, sehingga mereka merasa sekalipun mereka merasa tua, mereka mendapat penghargaan dari anak-anaknya. Dapat dipahami ya? Bahwa peran keluarga dalam mengatasi tadi ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Dan peran inilah yang perlu kamu terapkan nanti ke depan setelah Anda berumah tangga masing-masing.
Supaya nanti Anda sudah dibekali sekarang, supaya ke depan. Karena kita yakin bahwa gangguan ke depan, ancaman ke depan lebih hebat lagi dari sekarang. Tapi karena Anda sudah dimodali membentuk keluarga nanti, keluarga Anda pun pasti tidak bisa dibawa arus oleh kemajuan zaman atau pengaruh gaya hidup modern. Baik, sebelum kita masuk ke kelompok diskusi, di depan sudah Bapak tampilkan ada sebuah video. Biar sama-sama kamu dengarkan dulu ini. Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan fashion matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana kajian? Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup proper seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian. Jika kita asumsikan rata-rata kenaikan baru 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga, dana pendidikan untuk anak-anak, dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya, Brian dan Sally. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama tadi menyaksikan video pembelajaran tersebut. Ya, video pembelajaran tersebut. Dari video itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Coba siapa di antara kita yang bisa menarik kesimpulan tersebut? Baik,
enggar. Apa enggar? Tentang saya yang dari hidup tersebut adalah selalu bersyukur kepada Tuhan apapun. Nomor 1 apa tadi? Nomor 1? Selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita miliki. Ya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Baik, itu jawaban yang sangat bagus, ya. Dari video tadi memang mereka tidak mau bersyukur. Sebenarnya mereka bukan tidak punya uang, banyak uangnya, ya. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Tuhan, hanya mengikuti kemauannya saja, keegoisannya saja. Sehingga sampai masa tuanya pun mereka belum mempunyai rumah, padahal mereka beruang, berduit, tapi tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, baik. Lalu yang kedua, siapa yang bisa menemukan yang kedua? Yang kedua, tetap Aryo nomor 2. Hiduplah dengan sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Jawabannya paling bagus juga. Hidup sederhana. Di antara yang ketiga ini, mereka tidak mengambil itu. Tidak ada hedonisme hidup sederhana, tidak ada materialisme hidup sederhana. Sasaran mereka hanya kepada kebahagiaan dan kenikmatan semata. Iya kan? Kenikmatan semata. Ketika paham ini tadi, tidak ada di situ itu hidup sederhana. Mereka selalu hal yang mencari kepada kebahagiaan. Dan ternyata sampai masa tuanya pun mereka tidak memiliki rumah. Sungguh alangkah disayangkan seorang pekerja keras yang mempunyai duit banyak, tetapi tempat tinggalnya pun tidak ada. Kalau kita melangkah kepada kebutuhan ada 3 menjadi kebutuhan menurut apa itu? Menurut kebutuhannya, ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan apa lagi? Sekunder. Lalu yang ketiga kebutuhan tersier. Rumah itu masuk lagi kebutuhan primer ini. Rumah, pakaian, dan makanan itu termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini pun mereka di video tadi itu tidak bisa mencukupi, tidak bisa mereka miliki. Karena apa? Karena hidupnya tidak sederhana. Lalu yang ketiga, coba yang ketiga, anak tanya apa yang bisa kamu dapat? Yang ketiga, iya, rajin atau suka menabung? Suka menabung. Sebesar apapun penghasilanmu ke depan, sebanyak apapun penghasilanmu ke depan, kalau Anda tidak bisa menyisihkan menjadi tabunganmu, Anda sama dengan video tadi. Dapat dipahami ya? Sebesar apapun nanti penghasilan kita dalam 1 bulan ke depan, kalau kita tidak mampu menyisihkan atau menabung, jadi sama kita nanti dengan video pembelajaran yang tadi. Sampai masa tua kita pun tidak mempunyai rumah. Alangkah disayangkan, ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke kerja kelompok atau diskusi. Ayo. Yang ini menjadi kelompok 1 atau ini kelompok Abraham. Kelompok 2 Bapak sebut sebagai kelompok Ishak. Lalu yang ketiga ini Bapak sebut menjadi kelompok Rebeka. Karena ada di sini perempuan Rebeka, ya. Baik, saya berikan waktu 5 menit saja untuk mengerjakan diskusi ini. Dan sudah ada di depan tugas kita. Ayo kerjakan.
Baik, waktu mengerjakan diskusi sudah habis waktu. Kita sekarang memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ya, sekarang Bapak berikan waktu kepada kelompok 1 atau kelompok Abraham untuk maju ke depan. Oke, sekarang mendengarkan dulu pendapat dari kelompok 1 atau kelompok Abraham. Ayo silakan. Kami dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kami. Tuliskan pengertian dari konsumerisme dan berikan contoh yang dari kehidupan sehari-hari. Konsumerisme ialah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Contohnya, membeli barang-barang mewah untuk kemudian dipamerkan melalui video di YouTube yang bertujuan untuk menaikkan subscriber. Oke. Sudah mendengarkan tadi kan? Bahwa contoh dari konsumerisme mereka sebutkan, mereka apa tadi bilang? Apa? Contohnya? Membeli barang-barang mewah untuk dipamerkan. Nah, hal ini sebenarnya tidak terpuji, tidak benar. Mau orang kita sederhana, barang kita mewah itu tidak perlu dipamerkan. Dan inilah yang contoh konsumerisme itu. Dia ingin selalu menonjolkan, memamerkan, dan dia mencari supaya itu kebenaran. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Abraham. Ayo, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak berikan waktu untuk kelompok 2 atau kelompok Ishak untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Silakan maju ke depan, kelompok Ishak. Ayo, silakan masuk. Kami dari kelompok 2 Baca dulu soalnya. Ini. tuliskan pengertian dari hedonisme beserta contohnya. Ya. Hedonisme adalah paham atau pandangan diri yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Contoh, orang yang tidak merasa nyaman apabila setiap hari harus mengendarai motor maupun kendaraan umum karena terkadang cuaca hujan maupun terlalu panas dapat membuatnya kelelahan. Baik. Contohnya ini kan memang tidak benar. Mereka tidak merasa nyaman kalau naik angkutan umum. Nah, kalau mereka tidak mempunyai kendaraan, mereka apa? Kayak kendaraan umum kan? Baik, terima kasih. Jawabannya sungguh sangat baik. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok Ishak. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sekarang sudah senyum-senyum mau memaparkan hasil kelompok. Ayo silakan kembali ke depan, kelompok 3. Oke, silakan aku baca soal dan berikan jawaban kelompok. Tuliskan pengertian dari materialisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Materialisme adalah pandangan hidup dan mencari akan segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia. Di dalam kehidupan semata-mata dengan menyampaikan segala sesuatu dan dengan kasih harus berindra. Contohnya, hanya berteman kepada teman yang kaya saya. Iya. Materialisme ini mereka berikan contohnya berteman kepada teman yang kaya saja. Jadi di konsep mereka anak-anak teman-teman yang miskin bukan teman mereka itu dianggap menjadi musuh, ya kan? Itulah kesalahan dari pandangan materialisme ini. Ayo kita berikan dulu tepuk tangan bagi kelompok Merdeka. Ayo kita dulu. Ya, kembali kepada posisi awal. Posisi awal. Nah, sesudah Bapak mendengar jawaban per kelompok-kelompok, berarti di konsep saya Anda sudah memahami pengertian gaya hidup modern
Dan Bapak sudah yakin Anda sudah memahami, memberikan contoh-contohnya dan peran keluarga dalam kehidupan mengatasi gaya hidup modern, ya. Dari pemaparan Anda ke depan, Bapak sudah yakin Anda sudah memahami materi ini. Nah, untuk tugas mandiri di rumah, buatlah masing-masing satu contoh anak yang hidupnya tergolong dalam konsumerisme, dalam hedonisme, dan dalam materialisme. Itu kan tadi hanya kelompok, masing-masing kelompok. Sekarang pendapat pribadi pun nanti berikan sebanyak mungkin contohnya. Itu tugasmu di rumah. Nah, yang menjadi kesimpulan dari topik kita hari ini, yang menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah, mari sama-sama kita baca dulu dengan suara yang lantang. Nomor 1, 2, 3, ya. Gaya hidup modern merupakan pola hidup menyangkut kebersihan dan berpikir berbeda dengan ekspresi mental dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, lalu yang kedua, kita baca dulu supaya kita ingat. 2, 3, ya. Dan berperan sebagai berkat bagi lingkungan. Nah, kita dipanggil menjadi berkat dimanapun kita berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi kesimpulan yang ketiga, yang terakhir, kita sama-sama baca dulu. 3, ya. Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup baik gereja lingkungan. Nah, yang perlu kita sorot di sini, adalah melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup baik gereja maupun lingkungan. Artinya Anda di gereja harus berperan aktif, di keluarga berperan aktif, di masyarakat juga berperan aktif, ya. Baik, materi kita sampai di sini. Saya sudah yakin bahwa Anda memahami topik ini. Coba kita ulang dulu sama-sama, ya. Kita ulang. 3 jenis gaya hidup modern di Indonesia. Yang pertama tadi apa? Materialisme. Yang kedua, hedonisme. Lalu yang ketiga, konsumerisme. Dan pengertiannya pun Anda sudah paham betul. Itu terbukti dari kelompok diskusi yang Anda pamerkan, yang Anda paparkan di depan. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Saya minta satu orang dari siswa untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu, di mana atas berkat yang kau limpahkan kepada kami dari awal pembelajaran kami hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau bukakan pintu pikiran dan hati kami, agar apa yang diterapkan oleh Bapak Ibu kami dapat kami simak dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami melalui Anakmu Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Nakku. Ya, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.